Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelumnya saya akan menyapa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita berkumpul di tempat ini, segala beban, segala apapun yang kita rasakan, yang mungkin merasa kita rasakan nggak baik, nggak enak, tetapi saya percaya dengan ketika kita memuji Tuhan, ada sesuatu hal baru yang kita rasakan. Amin. Sekarang kita akan mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 21. Kita mulai dari ayat 16 deh. Ayat 16 sampai 21. Sudah dapat semua? 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 21. Sebenarnya hanya 3 ayat yang akan kita mau sharing hari ini, tetapi biar kita membaca banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa tahu tadi pagi ada yang belum sempat baca, ya sore hari ini kita mau baca bersama-sama. Sudah dapat semua, amin? Sama-sama kita baca mulai dari ayat ke-16 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di hadapan Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika orang berkata, aku mengasihi Allah, dan kita membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam perintah ini diterima dari Allah, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan mau membahas 3 ayat, Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat 16 sampai 18. Saya mengangkat 3 poin, ya. Tema kita bulan ini yang sudah ditentukan kepada kita itu tentang kemerdekaan, ya, tentang kemerdekaan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ingin merdeka, amin. Bukan merdeka karena kita dijajah oleh Belanda atau siapapun, tetapi kita harus merdeka dengan hal-hal yang duniawi, ya. Kita harus menang melawan itu semua. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak hal yang terjadi. Hari-hari ini mungkin kerohanian kita sudah mulai menurun. Mungkin hari-hari ini kita lebih memprioritaskan pekerjaan kita, atau hari-hari ini kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Dan kita mau merdeka di situ. Kenapa? Kita mau mencari siapa yang mau kita sembah. Amin. Pada hari ini saya mengangkat tema untuk kita, kasih yang memerdekakan. Sekali lagi saya mau katakan, tema kita pada hari ini yaitu kasih yang memerdekakan. Saya sudah buat sebenarnya di PowerPoint, tapi nggak apa-apa, saya akan bacakan untuk kita. Ya. Sebelum kita, karena kita tadi telah membaca mulai dari ayat itu 16 sampai 17. Sebelum saya menjelaskan untuk kita, saya mau memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap semuanya bisa menjawab. Apapun itu, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi titik utama kebahagiaan manusia menurut Bapak Ibu Saudara sendiri? Apa yang menjadi titik utama kebahagiaan yang kalian rasakan saat ini, atau hari-hari ini, atau tahun-tahun ini, atau selama ini, selama bernafas,
selama masih hidup apa? Apa yang menjadi titik kebahagiaan kita? Ayo, siapa yang mau jawab dulu ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya yang benar. Atau ditunjuk ini satu-satu. Nggak apa-apa teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang terlintas di dalam pikiran kita saat ini? Apa sih yang menjadi titik kebahagiaan kita saat ini? Rika, hidup dengan tenang terus. Yulimus, saya berharap kita menjawab semua karena kita nggak punya banyak di sini ya. Kebahagiaan bagi saya itu Emosional, titik kebahagiaan emosional. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Oke. Rika, siapa namanya? Diana. Ayo Diana, atau Ibu Gembala dulu. Titik yang menjadi kebahagiaan kita sendiri. Jangan orang lain dulu, kita sendiri apa sih? Dijawab aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah. 1-2 kata. Ayo, dijauhkan dari penyakit kah? Beban berkurang kah? Itu adalah salah satu kesenangan yang kita rasakan selama di dalam hidup ini. Ya, nggak apa-apa, apa saja. Nggak lanjut ini kalau nggak dijawab ini. Ayo, Ibu. Melawan rasa malas. Terus, Elisia. Atau ada yang mau menjawab lagi? Makasih mungkin. Apa yang menjadi titik kebahagiaan kita sekarang? Atau apa sih yang membuat kita senang hari-hari ini? Uang. Ya itu juga termasuk. Ya, itu juga termasuk karena sekarang itu segala sesuatu butuh uang. Masih ada yang mau menjawab? Bang Eli mungkin? Nggak apa-apa. Apa yang menjadi titik kebahagiaan sekarang? Atau kebahagiaan apa yang hari-hari ini membuat diri sendiri ini merasa senang? Makan. Ya itu juga adalah kebahagiaan ya. Mungkin orang kalau nggak makan juga ya pasti bawaannya lemes ya. Lemes Besti. Ayo, masih ada? Satu orang lagi. Baru kita akan lanjut. kebahagiaan jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, iya, itu juga termasuk. Sama siapa? Oke, ya tadi banyak jawaban kita, nanti kita akan bahas satu-satu. Tetapi ada sesuatu hal yang paling penting yang perlu kita ketahui, ya, yaitu kasih itu bukan berupa dengan materi seperti yang dicari manusia, tetapi kasih itu ialah Allah sendiri. Karena kita berbicara sekarang adalah tentang kasih. Tadi tema kita saya katakan bahwa kasih yang memerdekakan. Tadi teman-teman sudah karena saya menyederhanakan kemerdekaan itu apa, maksudnya saya aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan apa yang kita senangi. Tetapi saya mau katakan bahwa sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kasih itu bukan berupa dengan materi seperti yang dicari manusia, tetapi kasih itu ialah Allah sendiri. Allah ialah sumber dari kasih itu yang berada di dalam diri manusia. Jadi kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Kasih itu ialah Allah sendiri, dan Allah itu ada di dalam diri kita. Amin. Makanya sering dikatakan kita ini adalah bagi Allah. Ya, jadi apa yang menjadi karakter Allah? Allah itu semua harusnya kita ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Sampai di sini paham? Amin. Amin. Ya. Kenapa dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih? Ya. Alkitab mencatat ketika manusia jatuh ke dalam dosa akibat dari ketidaktaatan mereka, sehingga membuat hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Ya, sekali lagi,
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa akibat dari ketidaktaatan mereka, sehingga membuat hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Maka sampai hari ini manusia mempunyai benih dosa yang berasal dari si nenek moyang kita, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ya, itu bukan hal baru lagi untuk kita dengar. Itu bukan hal baru lagi untuk kita. Oh, siapa ya, apa ya? Itu sudah jauh lama sekali kita mendengarkan akan hal itu, bahwa manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa itu akibat ketidaktaatan mereka. Ya, ketidaktaatan mereka tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Ya, makanya sampai hari ini kita dikatakan bahwa semua manusia tidak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Kenapa? Benih dosa itu sudah ada sejak dicatat dalam Alkitab. Kalau teman-teman membaca dari Kejadian, ya, di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, pasalnya yang ketiga. Teman-teman bisa baca di situ. Di situ Allah, di situ manusia jatuh ke dalam dosa, di situ mereka ketidaktaatan mereka sampai hari ini dikatakan bahwa benih dosa itu muncul dan timbul di Kejadian 3 itu, ya. Semua manusia berdosa terkecuali Dia yang telah datang ke dunia yang rela memberi nyawanya untuk menebus manusia dari dosa. Itulah kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah untuk anaknya. Ya, jadi saya mau katakan bahwa kasih itu yaitu Allah sendiri. Ya, tidak ada kasih di luar Allah itu sendiri. Kenapa? Orang yang memberi nyawanya itu adalah, itu bukan secara sesuatu hal yang kita terima seharusnya. Ya, kenapa? Kita orang berdosa, nggak pantas kita menerima kasih itu. Tetapi kenapa? Karena Allah cinta kita, karena Allah sayang sama kita, makanya Allah menebus setiap kita. Ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa kita, harusnya kita sampai hari ini udah nggak ada. Kita nggak tahu harusnya kita ada di mana. Tetapi karena cinta Allah kepada kita, kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Itu yang harus kita rasakan, bahwa kasih Allah itu begitu melimpah atas kita. Kalau hari-hari ini kita masih meremehkan, oh ya udahlah, hanya sebatas itu. Saya juga tuh tanpa berdoa, saya juga tuh tanpa datang ke gereja, oh saya tuh tanpa berbuat baik, saya juga bisa bernafas. Hei, ingat, ada kasih Allah di dalam diri kita. Bagi setiap kita yang tidak memiliki karakter Allah di dalam diri kita, percayalah, itu ada pertanyaan, itu kita ini anak Allah apa bukan? Karena yang pantas menerimanya nyawanya itu adalah anak Allah, ya. Seperti di rumah. Contohnya kalau dalam rumah itu yang pantas menerima harta itu ya anak, gitu loh. Yang pantas menerima itu bukan orang lain, bukan tetangga, ya. Jadi Allah itu sendiri telah memberikan itu untuk kita, ya. Dan itu kita terima secara cuma-cuma. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan untuk kita hari ini, untuk kita sharing, ya. Semoga kita diberkati yang enggak lama-lama. Di ayatnya yang ke-16, ya. Di ayat 16, poin yang pertama, Allah adalah kasih. Kalau teman-teman membaca di ayat yang 16 itu dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kenapa saya katakan bahwa Allah itu adalah kasih? Yang pertama, ketika Allah mendapatkan manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk mencari manusia itu. Secara tidak sadar manusia itu angkuh dan sombong. Kenapa saya katakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah berinisiatif mencari kita. Kenapa saya katakan bahwa manusia itu angkuh dan sombong? Mengapa? Kenapa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan saat itu? Mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyebutkan, oh Tuhan, kami telah bersalah. Tetapi apa yang mereka melakukan? Mereka bersembunyi, ya. Ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka tidak berinisiatif untuk datang kepada Allah dan mengakui dosa yang telah mereka perbuat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Bersembunyi. Mereka berusaha menyembunyikan diri mereka di hadapan Allah.
manusia lupa bahwa alam itu Maha Tahu, karena Allah adalah Maha Tahu. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini mungkin kita bersembunyi dengan ya udahlah, saya kan namanya juga manusia, pasti akan merasa pasti akan melakukan kesalahan, pasti akan melakukan ya mungkin hal-hal yang sederhana, mungkin perkataan kita. Kadang kalau kita ngomong ceplos-ceplos dan bisa menyakitin orang lain, ya kita bersembunyi. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya bersalah kan. Memang manusia orang berdosa, nggak ada yang sempurna. Benar, kita selalu bersembunyi di situ. Kita selalu bersembunyi. Ya udahlah, Tuhan pasti maklum. Lagian kan manusia orang berdosa. Nggak ada kok orang yang tidak melakukan dosa. Itu benar sekali. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak melakukan dosa. Kita selalu bersembunyi dengan kata-kata itu. Kita lupa bahwa ketika kita sudah menerima keselamatan itu, kita sebenarnya tidak ada hak lagi untuk berbuat dosa. Sebenarnya, ya, saya mau katakan sebenarnya. Tetapi karena kedagingan kita, kemanusiaan kita jauh lebih tinggi, ya, kesombongan itu tadi, keangkuhan itu membuat kita terus berbuat dosa. Ya, saya mau katakan sebenarnya kita ini nggak berhak untuk berbuat dosa, nggak berhak kita menghakimi, nggak berhak kita mengatakan kepada orang lain, oh kamu tidak pantas, oh kamu begini-begini, tidak berhak, karena itu bukan hak kita, itu adalah haknya Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, ya kita tetap melakukan itu. Kenapa? Kita sudah terlalu nyaman. Ya, kita bersembunyi dengan kata saya kan, namanya juga manusia tidak luput dari dosa. Ya, sebenarnya kita bisa menghindar dari itu, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, setelah kita melakukan itu dan terus melakukan dosa, apakah kita masih pantas dipanggil sebagai anak Allah? Ya. Apakah kita masih pantas dipanggil sebagai anak Allah? Sampai hari ini saya masih berpikir, ketika saya nonton apa, berbuat apa, terus nyakitin orang lain, saya kadang-kadang berpikir kayak gini. Ya Tuhan, ini bukan hal baru lagi sebenarnya untuk kami, untuk saya sendiri. Pengen sekali lepas dari kenyamanan ini, tapi kok saya tidak bisa sampai hari ini. Kadang-kadang sadar berdoa gitu-gitu terus. Kayak tidak ada perkembangan, ya. Dan saya mau mengajak kita pada hari ini, ayo kita keluar sama-sama dari zona nyaman kita. Apa yang membuat nyaman kita hari-hari ini? Pekerjaan kita, sampai kita melupakan Tuhan? Atau hari ini kita membuat nyaman karena kita berada di keluarga yang membuat kita senang, bahagia, dalam keluarga orang kaya, sehingga kita tidak perlu mencari Allah? Saya mau katakan bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Setelah saya mengubah firman ini, benar-benar kayak, Tuhan itu luar biasa ya. Bayangin aja, kalau secara ini, ketika manusia berbuat dosa, ya, Allah berinisiatif untuk mencari manusia itu. Saya sampai bertanya kayak gini, kenapa ya Tuhan gak menciptakan manusia baru? Kenapa? Saya sampai berpikir kayak gitu, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia baru? Supaya dosa itu tidak berlanjut. Tapi inilah Tuhan, karena cinta Tuhan kepada manusia itu, ya, apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah Ia cabut kembali. Kenapa enggak langsung Dia usir orang-orang itu di Taman Eden? Kenapa Dia masih memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa? Itu adalah sesuatu hal yang harusnya kita pikirkan sampai hari. Saya pun berpikir kenapa ya? Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia baru aja? Kenapa enggak langsung mengusir Adam dan Hawa, dan kenapa enggak langsung dimusnahkan? Ternyata tak semudah itu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan punya tujuan. Dan hari ini, ya, itu harus kita pahami. Poin yang kedua, ya, poin yang pertama tadi, Allah adalah kasih. Poin yang kedua, kasih Allah yang sempurna. Di ayatnya yang ke-17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kenapa saya katakan kasih Allah yang sempurna?
Kasih Allah yang sempurna itu kita bisa melihat dari karakter yang Allah tunjukkan kepada manusia itu. Ya, karakter seperti apa? Ya, saya katakan tadi bahwa Allah itu adalah kasih. Kenapa saya katakan Allah itu adalah kasih? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif mencari manusia itu. Itu adalah salah satu karakter yang perlu kita tiru. Ya, itu adalah salah satu karakter yang bisa tiru. Kalau hari-hari ini kita malah mengatakan gini, kalau ada orang, salah satu teman kita atau saudara kita bersalah sama kita, kita bilang 1, 2 kali saya maafkan, 3 kali saya maafkan, 4 kali, emosi saya sudah mulai berkobar-kobar keluar emosi saya. Apakah itu yang dinamakan kasih? Ya, saya katakan tadi bahwa anak Allah itu adalah kasih. Ya, anak Allah itu adalah kasih. Berarti apa? Kita juga harus melakukan kasih itu. Jangan hanya Tuhan Yesus yang melakukan kasih itu kepada Adam dan Hawa. Harusnya kita juga melakukan itu. Ya, kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan kasih itu kepada kita, kita juga harus melakukan kasih itu. Ya. Ketika Allah memanggil manusia itu dan menanyakan, artinya Ia memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Allah tidak langsung mengusir mereka di Taman Eden itu, tetapi ada percakapan. Nah, di sini Tuhan tidak langsung bertindak, ya. Dia tidak langsung ketika yang melihat Adam dan Hawa atau manusia itu di Taman Eden telah berbuat dosa, Tuhan tidak langsung mengambil tindakan yang mungkin secara kemanusiaan, secara pemikiran kita yang merugikan kita, yang membuat kita tertindas, enggak, ya. Tetapi apa? Tuhan berkomunikasi kepada mereka. Artinya apa? Bahwa harusnya kepercayaan itu penting, gitu loh. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, harusnya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi hari-hari ini, makanya dikatakan bahwa banyak juga orang-orang pengkhianat, ya, di kalangan-kalangan kita, di luar sana banyak sekali. Kenapa? Benih dosa itu sudah ada sejak Adam dan Hawa, dan itu kita alami sampai hari ini. Ya. Tetapi ketika Tuhan mengetahui itu, Tuhan tidak langsung bertindak. Tetapi apa? Ia mulai berkomunikasi. Ya. Jadi dalam segala sesuatu komunikasi itu penting, Bapak Ibu Saudara. Baik dalam keluarga, dalam organisasi, dalam pekerjaan, komunikasi itu penting, sampai hari ini penting. Ya. Walaupun kita kadang-kadang ketika kita sudah marahan kepada orang, kayaknya nggak mau ngomong, mau nyapa, ya padahal komunikasi itu sangat penting. Ya, itu yang perlu kita harus lakukan sampai hari ini. Kenapa? Karena ketika komunikasi itu sudah lancar, otomatis tidak ada lagi yang tertahan di dalam hati kita. Tidak ada lagi kegugupan untuk kita terhadap sesama kita. Tidak ada lagi rasa kebencian itu. Ya. Kadang-kadang sekarang tuh kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, lihat mukanya aja udah gak sanggup kita. Ya. Tetapi Tuhan mengajari kita bagaimana kita sebagai anak-anak Allah melakukan kasih itu, ya. Supaya manusia menyadari kesalahan mereka dan manusia tetap jadi ciptaan yang sederajat tinggi daripada ciptaan yang lain. Sesuai janjinya dari awal, tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Ya, teman-teman tolong buka kita dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu? Ya, kenapa Tuhan tidak langsung mengambil tindakan sesuatu hal kepada manusia itu? Karena ini tujuan Allah. Ini tujuan Allah. Ada yang sudah baca? Dapat? Ayat 15. Ya. Kejadian 2 ayat 15 berbunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia diciptakan, Tuhan punya tujuan, ya. Itu bukan semata-mata Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan supaya apa? Supaya dipelihara apa yang menjadi ciptaan Tuhan, dan manusia derajatnya jauh lebih tinggi daripada ciptaan lain. Inilah kenapa dikatakan tadi bahwa
jauh lebih berharga daripada ciptaan lain. Karena kita ini punya derajat yang lebih daripada ciptaan lain. Itulah spesialnya kita. Itulah kita harusnya bangga jadi anak Allah. Kita jauh lebih tinggi derajatnya daripada ciptaan lain. Harusnya kita bisa menguasai dunia ini. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan itu untuk kita. Tapi kenapa sampai hari ini kita malah diperbudak? Diperbudak oleh keadaan, diperbudak pikiran kita, diperbudak, ya mungkin diperbudak kemalasan kita juga. Padahal Tuhan sudah memberikan kepercayaan itu untuk memelihara ciptaan Tuhan. Poin yang ketiga, yang pertama tadi Allah adalah kasih, yang kedua kasih Allah yang sempurna, yang ketiga dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, diingat-ingat ya, Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu minggu depan ada yang bertanya apa yang disampaikan. Saya soalnya kayak wanti-wanti juga akan hal itu ya. Kadang-kadang kalau ditanya, oh boleh lupa apa yang disampaikan minggu kemarin. Ya kalau menurut Bapak Ibu Saudara penting ya bisa dicatat. Ya. Poin yang ketiga, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada beberapa perbedaan di sini. Rasa takut dan rasa ketakutan itu beda. Yang saya akan jelaskan kepada kita. Rasa takut adalah Allah sering kali disebut-sebut dan diperintahnya sebagai inti dari agama. Ya, dengan demikian rasa takut itu mengandung makna rasa hormat dan kagum yang tinggi terhadap Allah dan kewenangan serta pemerintahnya. Sekali lagi, rasa takut adalah, kalau ini berbicara tentang rasa takut kita kepada Allah. Maksudnya hari-hari ini di gereja apa sih yang sering disampaikan? Contohnya ya 10 hukum Taurat. Itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu larangan untuk kita. Itu larangan. 10 hukum Taurat, terus dikatakan jangan mencuri, jangan berzina, terus jangan menyakiti orang lain. Itu adalah sebenarnya larangan yang sering gereja sampaikan. Ketika kita tidak melakukan itu adalah salah satu keintiman kita kepada Allah. Maksudnya buah dari itu. Itu di sini berbicara bukan rasa takut kepada manusia, tetapi yang kita takuti, yang dikatakan di sini bahwa apa yang disampaikan hari-hari ini, contohnya tadi seperti 10 hukum Taurat tadi. Ketika dikatakan jangan berzina, jangan mencuri, itu tidak perlu kita lakukan. Dan ketika kita tidak melakukan itu, di situ bisa dilihat dari tindakan kita. Ya, seperti yang dikatakan dari awal tadi bahwa yang perlu kita lihat itu yaitu karakter Tuhan. Seperti apa sih karakter Tuhan itu tadi? Seperti apa sih karakter Allah itu tadi? Ya. Allah mengajarkan Adam dan Hawa seperti apa? Allah mengasihi Adam dan Hawa. Dan kita juga harus mengasihi Allah gitu. Karena Allah telah mengasihi kita. Dan kita harus mengasihi Allah. Ya. Amin. Amin. Ada yang ngantuk ya? Ada. Itu tadi rasa takut. Sekarang ketakutan. Ketakutan terhadap Allah timbul oleh perasaan bersalah dan harap-harap cemas mengenai kesempurnaannya yang memberi hukuman. Dalam pertimbangan ini Allah digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Jadi rasa takut di sini itu diartikan bukan yang pertama tadi rasa takut tadi itu ya tentang kayak larangan-larangan yang disampaikan oleh gereja dalam Alkitab. Dan yang kedua ini yaitu ketakutan ini yaitu ialah ketika manusia sudah berbuat dosa terus dihantui oleh dosa itu. Terbayang-bayangkan oleh dosa itu. Pernah merasakan hal itu? Saya telah berbuat dosa, ya udah deh saya malas ke gereja. Itu terus dibayang-bayangkan. Oh saya sudah tidak layak. Itu terus kita bayang-bayangkan kayak kita pernah mencuri uang di dalam rumah atau kepada orang tua atau kita mengambil sesuatu hal yang sesuatu larangan. Kita belum mengakui itu. Terus kita akan membayang-bayangkan dosa itu sampai kita tidak
semuanya kita terbayang-bayang dengan utang itu. Aduh, utang saya masih ada belum lunas. Dan itu terus terbayang-bayangkan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalami itu, apa tidak, atau cuma saya saja. Tapi secara pribadi saya mengalami itu, ya. Lihat dia lagi, ada utang saya belum lunas, di mana ya, saya belum punya uang, dan nggak berani juga mengatakan saya belum punya uang. Aduh, kita ada di posisi mana itu ya? Nggak berani lihat orangnya dan nggak berani bilang juga saya belum punya uang. Itu adalah sesuatu hal yang berat, dan itu adalah salah satu contoh ketakutan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan dosa dan terus kita membayang-bayangkan dosa itu sampai kita tidak mau datang kepada Tuhan, harusnya yang kita lakukan ketika kita sudah berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Bukan kita malah menjauh daripada Tuhan, malah kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku telah berbuat dosa, ampuni saya Tuhan. Tetapi apa? Kadang-kadang manusia sudah berbuat dosa, tetapi dia tidak mau mengakui dosa itu. Itu tadi muncul keangkuhan dan kesombongan. Ya, keangkuhan dan kesombongan sampai hari ini terbawa-bawa. Jadi buat perempuan, ya, buat perempuan yang sering mendengar atau sering dibilang perempuan ini ya tidak pernah merasa bersalah atau tidak pernah bersalah, jangan pernah terima kata-kata itu. Ya, kalau dibilang perempuan itu selalu benar, jangan mau terima kata-kata itu atau jangan mengiyakan kata-kata itu. Kenapa? Itu adalah salah satu keangkuhan dan kesombongan yang baru kita bahas hari ini. Ya, kalau dibilang kalau ada cowok yang bilang perempuan itu selalu benar, tidak pernah salah, tolak, ya, tolak. Jangan iyakan itu. Kalau sudah ada yang bilang seperti itu, berarti ada sikap keangkuhan dan kesombongan. Itu artinya tidak pernah merasa bersalah itu ya itu. Ya. Dan bukan hanya perempuan, laki-laki juga, tapi walaupun dominan perempuan. Ya, kadang-kadang perempuan kalau dibilang, perempuan ini tidak pernah merasa bersalah, bangga kita kan? Padahal itu bukan sesuatu hal yang dibanggakan. Itu adalah secara tidak sadar kita dibilang, cewek ini angkuh ya, sombong ya. Itu penjelasan yang artinya secara sederhananya. Jadi jangan mau dikatakan cewek selalu benar. Kalau ada yang mengatakan sesudah pulang gereja ini, cewek ini selalu benar, jangan mau terima kata-kata itu ya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dibanggakan. Ya. Jadi tadi ada 3 poin yang kita bahas, yaitu Allah adalah kasih. Kedua, kasih Allah yang sempurna. Ketiga, dalam kasih tidak ada ketakutan. Semoga 3 poin ini kita bisa menerima dengan baik, kita mengerti betul kebenaran firman Tuhan. Dan yang menjadi inti dari pembahasan kita atau penutup untuk kita pada malam hari ini, yaitu kemerdekaan itu ini saya akan menjawab dari jawaban-jawaban teman-teman tadi yang menjawab, yang ketika saya mempertanyakan apa yang menjadi titik kebahagiaan kita hari ini, ini ada jawabannya. Kemerdekaan itu bukan karena manusia telah mendapatkan apa yang dia mau, bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari duka cita dan lain-lain. Akan tetapi karena manusia itu telah menerima kasih dari Allah, maka ia mampu melakukan kasih itu juga kepada sesamanya. Itu adalah kasih yang diajarkan kepada kita umat percaya. Amin. Kita akan membaca penutup ayat firman Tuhan pada hari ini, Markus pasal 12. Kita mau semua membacakan ini sama-sama. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Sudah dapat semua, amin? Amin. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 dalam hitungan ketiga dengan suara yang lantang kita membaca ayat ini. 1, 2, 3.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukuman lain yang lebih utama daripada kedua. Amin. Ini adalah yang kita bahas awal bulan Agustus ini. Saya yakin dan percaya ketika kita belajar tentang kasih ini selama 1 bulan ini, kita terus merasakan kasih Tuhan dan kita akan terus berbuat kasih itu sehingga kasih itu terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu berbicara atas kami yang ada di tempat ini, terutama bagi kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah sepanjang bulan ini Tuhan, terus kami merasakan kasih Tuhan, terus kami melakukan kasih itu Tuhan, dan biarlah kami juga Tuhan setara dengan Engkau ya Bapa, dengan karakter, sikap semua Tuhan kami boleh lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan terus bertumbuh berbuah sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu dan menjadi berkat sesama kami dan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Kalau saat ini hati kami masih keras, hati kami masih belum tergerak karena kebenaran firman-Mu Tuhan, pelan-pelan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di dalam hati kami supaya kami juga Tuhan boleh memperoleh itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.